Oke. Oke. Kita di barisan dan deret. Nah, untuk di matematika sendiri, itu nanti akan ada beberapa komponen penilaian. Yang pertama adalah penilaian terkait dengan tugas. Tugas itu udah termasuk dengan latihan kalian. Jadi nanti akan ada tugas yang kalian kumpulkan di GCR, tugas yang dikerjakan selama nanti perkuliahan, dan batas waktunya juga ditentukan di perkuliahan. Lalu nanti juga kalian di minggu depan, minggu ketiga, akan ada kuis, lalu nanti ada UTS dan UAS. Nah, nilai yang terakhir yang akan masuk ke kalian itu adalah nilai tutor. Jadi, kalau bagi yang bertanya-tanya, nilai tutor masuk nggak sih, Bu? Penting nggak sih, Bu, saya ikut tutor? Ya, monggo, silahkan. Kalau kalian merasa bahwa itu adalah penting, silahkan diikuti tutornya dengan baik, karena tutor itu nanti menyumbang 10% ke nilai kalian. Wah, cuma 10% mah kecil, Bu. Jangan salah, pengalaman saya itu adalah ketika nanti nilai kalian border, dalam artian border itu seperti ini. Kalau untuk ke A, itu kan nilainya 80. 80,00, lebih dari sama dengan 80,00 itu kalian dapat A. Lalu nasibnya gimana kalau seandainya nilai saya 79,8? Kalau katrolnya terus putus gimana talinya? Nah, tutor itu adalah salah satu yang mengatrol nilai kalian. Jadi pernah ada nilainya sebenarnya B+, dia di 78 apa 77, tapi tutornya bagus, dia tutornya bisa dapat 85. Nah, berarti itu bisa menyumbang nilai kalian untuk bisa ke A. Jadi jangan dikecilkan ya untuk nilai tutor. Oke. Nah, saya sebenarnya pengen kenalan sama kalian satu-satu, tapi sayangnya saya belum mendapatkan daftar nama kalian. Jadi semoga di pertemuan keempat, kalau pertemuan ketiga nanti kita asinkronus lagi ya, karena pertemuan ketiga masih terkait dengan teori. Lalu di pertemuan keempat baru kita akan sinkronus menggunakan Zoom lagi. Nah, mungkin di situ nanti saya akan bisa berkenalan dengan kalian satu persatu, karena biasanya sih saya selalu memegang atau mengajar mata kuliah di semester 1 tuh agak banyak ya, biasanya 3 mata kuliah. Cuman untuk tahun ini saya hanya mengajar 2 mata kuliah saja, dan semoga saya cepat ingatlah dengan kalian gitu. Dan kenapa kadang saya kalau memang bisa, kalau tidak ada gangguan sinyal, kameranya dihidupkan. Kenapa? Karena pengalaman saya seperti tahun kemarin itu biasanya saya salah sebut. Saya kira laki-laki, ternyata perempuan karena dari namanya. Saya kira perempuan, ternyata namanya laki-laki gitu. Ya itulah ya gitu. Oke, ada yang vaksin. Wow, kalian sudah vaksin. Semoga kalau kalian sudah vaksin semua, nanti kita bisa offline. Kan kayak nggak enak ya kalau kuliah kayak begini terus gitu. Bisa kalian bayangkan, gila Bu, masa saya 4 tahun kuliahnya kayak begini doang gitu, kan nggak asik ya. Apalagi kakak kelas kalian yang angkatan 2020 itu sudah 2 tahun dengan metode online. Wow sekali. Nah, kita akan masuk ke barisan dan deret. Saya selalu mengingatkan kepada adik-adik angkatan baru ini bahwa coba ya untuk perkuliahan di UTS ini dimaksimalkan, terutama terkait dengan nilainya. Kenapa? Coba kalian lihat deh. Saya lupa saya udah menjelaskan atau tidak. Kalian lihat adalah di situ materi untuk UTS itu barisan, fungsi linier, dan non-linier. Sedangkan untuk UAS itu adalah limit, diferensial, integral, dan matriks. Kalau kalian bayangkan, lebih gampang yang UTS, Bu. That's why kalian harus bisa mendapatkan nilai yang maksimal di UTS. Kenapa? Biar nanti di UAS-nya kalian itu tidak terlalu ngoyo yang pertama, hanya menjaga nilai kalian supaya tidak turun. Dan yang kedua adalah supaya kalian juga ya nggak stres lah gitu untuk ngejarnya. Karena pengalaman saya sih ya, pengalaman sebelumnya, biasanya kalau untuk UTS karena materinya gampang, untuk barisan dan deret fungsi linier dan fungsi non-linier itu kan hal yang sebenarnya mengulang. Begitupun juga limit, diferensial sebenarnya kan mengulang, tetapi mereka lebih gampang ya. Untuk materi UTS kalau kalian lihat materinya lebih gampang dibandingkan materi yang UAS.
Jadi sih saya berharapnya kalian nanti itu bisa nilainya maksimal di UTS. Kalau di waktu offline, waktu kuliah kita masih offline, mendapatkan nilai 100 itu bisa. Saya waktu itu pernah sekitar 15 anak itu bisa dapat nilai 100 untuk di UTS-nya. Tetapi ketika online tahun 2020 itu online, angkatan 2020 online, nilai paling tinggi yang saya pegang itu 96 untuk matematika yang UTS. Kalau untuk yang UAS nggak ada yang 90. Ya, jadi itulah kenapa saya bilang kalau di UTS kalau bisa sih dimaksimalkan. Nah, kalau untuk UTS sendiri seperti apa? Soalnya sih sama seperti soal kalian ketika waktu SMA. Ada soal ceritanya juga. Nah, saya kemarin meminta kalian untuk mengumpulkan soal, contoh-contoh soal, satu soal, fungsinya untuk apa? Sebagai bank soal. Jadi gimana caranya kalian bisa mendapatkan soal dari kelas lain, baik itu dari kelas C, dari kelas B, maupun dari kelas D, dan dari teman-teman kalian sendiri, bagaimana mengumpulkan bank soalnya, karena nanti soal-soal kalian itu yang bisa keluar menjadi soal UTS, apakah itu nanti menjadi soal UTS, ataukah menjadi soal kuis. Nah, itu ya. Jadi nanti akan saya pilih sih soal-soalnya. Jadi gimana caranya kalian untuk bisa ketemu bank soal itu, mengumpulkan bank soalnya seperti apa. Nah, soal-soal sendiri kalau yang kemarin, yang setahun-tahun sebelumnya, itu biasanya sih saya soal-soalnya gabungan, ada soal cerita dan juga ada soal-soal pendek, soal-soal biasa. Nah, kalau untuk soal-soal cerita, memang nanti akan saya sangkut pautkan dengan ekonomi. Karena pada dasarnya kalian mengambil mata kuliah matematika itu merupakan dasar untuk kalian bisa memahami di ekonomi makro dan juga di ekonomi mikro. Nah, kalau di barisan dan deret mungkin nggak terlalu nampak ya, tidak terlalu nampak aplikatifnya, tapi nanti ketika kalian di fungsi linear dan di fungsi non linear itu akan nampak. Karena nanti di fungsi linear, kalian kan pasti kalau di fungsi linear itu sudah pernah mendapatkan pelajaran terkait dengan pembentukan garis. Baik itu melalui satu titik dengan gradien maupun dengan dua titik. Nah, di situ nanti ada soal aplikatif terkait dengan permintaan dan penawaran. Apa permintaan dan penawaran? Nah, permintaan dan penawaran akan kalian pelajari di ekonomi mikro dan juga di ekonomi mikro. Kalau di matematika hanya fungsinya adalah menentukan persamaan garisnya saja. Nah, untuk fungsi nonlinier itu nanti kita akan menggunakan fungsi parabola, karena fungsi parabola itu merupakan aplikasi dari fungsi produksi dan juga fungsi biaya. Nah, itu nanti akan kalian hadapi selama UTS. Gampang ya, dibandingkan kalau kalian melihat limit, diferensial, integral, matriks, dan juga vektor, apakah itu, Bu? Nah, untung aja sih nggak ada trigonometri ya di sini. Karena kita tidak ada aplikasi dari trigonometri di ekonomi, tidak menghitung sudut dari kurva permintaan berapa, nggak ada. Sudut dari kurva penawaran, sudut dari agregat demand, agregat supply, nggak ada. Jadi kita tidak membutuhkan trigonometri di sana. Nah, ini timeline-nya tolong diingat, karena apa? Karena saya tidak akan mengingatkan lagi, nanti kalau sudah waktunya kuis, ya akan kuis. Pada intinya seperti ini, karena kita sekarang di minggu kedua, kita sinkronus, di minggu kedua ini topiknya adalah latihan barisan dan deret, lalu kita pertemuannya secara sinkronus, nanti di minggu ketiga, itu kalian pertemuannya secara asinkronus, dengan di GCR. Kuisnya bagaimana, Bu? Kuisnya seperti ini. Kalian kuliah jam 1, dari jam 13 sampai 13.20 kalian akan mengerjakan soal kuis. Jadi 20 menit. Jadi jangan dibayangkan 20 menit soalnya 20, enggak ya. Tidak akan seperti itu. Ini bukan olimpiade. Jadi dari 13 sampai 13.20 itu adalah kalian mengerjakan soal kuis. Nanti 13.20 sampai dengan waktu kalian selesai jam 14.40 itu nanti kalian akan asinkronus di GCR dengan seperti biasa video materi yang saya share. Itu ya terkait dengan kuisnya. Begitupun juga nanti ketika di minggu kelima. Total kita akan sinkronus kurang lebih ada 4, yaitu di minggu kedua, minggu keempat, minggu keenam, dan minggu ketujuh. Karena apa? Di minggu ke-7 itu adalah merupakan lanjutan dari minggu ke-5 atau minggu ke-6 yang belum selesai, dan juga nanti kita akan review sebelum UTS. Oke, itu yang akan penjelasan tambahannya. Sebelum kita masuk ke barisan dan deret, saya pengen tahu
Ada yang bisa menjawab nggak? Saya raise hand ya. Saya pakai fitur raise hand ya. Jangan tidak raise hand ya. Susah kalau nggak raise hand. Ada nggak sih yang bisa menyampaikan ke saya pengertian barisan itu apa? Pengertian barisan dan deret dan perbedaannya. Nuri Alfianita, silahkan. NIM berapa, Mbak? Masih di mute, Mbak. Mohon maaf Ibu, lupa Ibu. Iya, Nuri, silahkan. NIM-nya 210. 321. Nggak kedengeran ya Ibu? kedengeran. Cuman kalau saya tanya NIM, sebutkan 3 angka di belakangnya aja. 145. Oke, silakan. Apa perbedaan barisan dan deret? Jadi kalau barisan itu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Sedangkan deret yaitu jumlah bilangan suatu barisan. Oke, ya terima kasih. Jadi itu ya, jadi kalau untuk barisan itu adalah susunan bilangan. Jadi kalau ada suatu bilangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu adalah barisan. Sedangkan kalau deret itu adalah penjumlahan dari bilangan-bilangan tersebut. Jadi 1 ditambah 2 tambah 3 sampai ke suku ke n-nya itu adalah deretnya. Lalu yang ingin saya tanyakan, bedanya barisan aritmatika dan barisan geometri itu apa? Apa yang membedakan keduanya? Deborah. Yang membedakan barisan apa? Yang membedakan Barisan aritmatika dengan barisan geometri adalah kalau barisan aritmatika itu Bu pakai selisih Bu, misalnya tambah kurang. Sedangkan barisan geometri itu menggunakan perkalian dan pembagian. Oke, NIM berapa Mbak? 017 Bu. 17. Oke. Itu tadi terkait dengan pengertian barisan dan deret, lalu bedanya barisan aritmatika dan geometri. Yang paling gampang memang seperti itu. Kalau kita melihat kira-kira kalau barisan aritmatika itu berarti dia biasanya menggunakan operasi matematika penjumlahan ataupun pengurangan. Sedangkan kalau geometri biasanya dia menggunakan operasi perkalian maupun pembagian. Itu yang paling gampang. Nah, selanjutnya adalah di deret geometri itu kan ada dua rumus di sana. Mengapa ada 2 rumus di sana? Yang membedakan kedua rumus itu apa? Nur Hayati. Iya Bu, izin menjawab. Yang membedakan itu dari rasionya. Nah, kalau rasionya kurang dari 1 itu 1 min R pangkat N, terus kalau R-nya lebih dari 1 itu pakainya R pangkat N min 1. Oke, NIM berapa Mbak? 095. 095. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau untuk di deret geometri itu kita tahu bahwa ada 2 rumus di sana, berbeda dengan yang aritmatika ya. Kalau di aritmatika rumus deretnya ya gitu-gitu aja. Oh ya, saya ingin menambahkan ke kalian, apakah kalian nanti menggunakan simbol atau variabelnya, hurufnya, itu kalian menggunakan U, menggunakan S, menggunakan D, terserah kalian yang kalian pahami, yang pasti harus ada bedanya mana deret, mana barisan. Gitu ya. Jadi saya tidak, Bu, apakah harus menggunakan S, apakah harus menggunakan D? Enggak. Jadi apa yang kalian gunakan di SMA, mau kalian gunakan di sini di perkuliahan, itu tidak masalah. Ya. Yang penting nanti caranya benar. Oke, itu. Jadi kalau deret aritmatika itu rumusnya tetap ya, mau dia karena dia operasinya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan saja, jadi dia tetap aja n per 2 dikali 2A plus n-1B. Sebentar. Nah, saya share dulu. Nah, ini.
Jadi kalau di deret aritmatika itu rumusnya hanya menggunakan rumus ini saja. Jadi tidak ada yang tidak bergantung dari bedanya atau rasionya. Karena apa? Karena dia operasi penjumlahan, hanya operasi penjumlahan dan operasi pengurangan saja. Sedangkan kalau di deret geometri itu ada dua, dalam artian kalian harus melihat rasionya. Kalau rasionya kurang dari 1, maka dia 1 min R pangkat N, sedangkan kalau rasionya lebih dari 1, dia R pangkat N min 1. Maksudnya rasio kurang dari 1 seperti apa? Pecahan. Ya, kalau rasio kurang dari 1, biasanya dia pecahan. Kalau lebih dari 1, ya lebih dari 1. Gitu. Oke. Nah, di sini kemarin saya sudah memberikan soal latihan ke kalian. Apakah sudah dikerjakan atau belum? Kita lihat. Silahkan untuk soal yang pertama, silahkan kalian lesen. Naili. Oke, stop. Naili, tadi Nuri sudah menjawab ya. Oke, saya ke Naili, Rianto, Sony, dan Aulia. Jadi nanti soal pertama adalah Naili, soal kedua Rianto, soal ketiga Sony, soal keempat adalah Aulia. Bentar ya Mbak. Oke, soal. Tapi nggak apa-apa ya, kita tunjuk LGN. Soal siji Naili, soal loro Rianto, soal telu Soal pertama Naili. Naili itu soalnya adalah carilah suku ke-10 dari barisan berikut. Silakan Mbak. Jadi langkah pertama kita adalah mencari B-nya dulu. Nah, dari barisan tersebut ada 4. Untuk A-nya. Kita mencari 10 yang A plus 1. Untuk A-nya sendiri 3 plus 10 dikurang 1, bedanya yaitu 4. Lalu kita kalikan, lalu yang 10 min 1 sama dengan 9, dan 9-nya itu dikalikan dengan beda, 9 dikali 4 36, plus ditambah A-nya suku pertama, yaitu 3. Jumlah 39, jadi suku yang 10 adalah 39. Oke, terima kasih. Berarti S10 itu kan kita punya rumus A plus N-1B, yang mana A-nya itu adalah 3. Ingat ya, A itu sama dengan S1 atau suku pertama. Lalu ditambah M-nya adalah 10. Dari mana? Karena kita mencari suku ke N. Tapi ini tas tak omong itu. Oke. Jadi N-nya 10 min 1 di 10. M-nya adalah 10. Karena apa? Karena kita mencari suku ke 10. Berarti itu adalah suku ke N, N-nya adalah 10 dikurangi 1, bedanya adalah 4. Sehingga di sini 3 ditambah 9 dikali 4 sama dengan 3 ditambah 36. 3 ditambah 36 sama dengan 39. Oke, berarti di sini adalah 39. Oke, 39. Jadi perlu diingat ya bahwa apa yang ada di kotak atau apa yang ada di kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Iya Bu, paham. Ketika kalian latihan itu bisa, tapi nanti ketika kalian itu ujian belum tentu, karena dalam artian ujian apalagi offline itu pikirannya itu lebih ruwet daripada kalian ujian online. Ujian online itu pikirannya lebih ruwet daripada ujian offline. Kenapa? Offline mah ya udah ya, salah tinggal di X segala macam. Nah, kalau ujian online salah itu artinya kalian harus reload lagi soalnya. Belum nanti masalahnya adalah sinyal.
Dalam artian udah selesai ngerjakan, tiba-tiba sinyalnya down ketika mau ngumpulin. Nah, itu udah biasanya kalau lagi ujian kayak begitu, handphone saya pada sibuk tuh. Karena udah mepet waktunya, sinyalnya down, mau dikumpulkan. Nah, itu yang biasanya buat kalian suka lupa. Oke, hasilnya 39 ya. Dari sini gampang ya. Oke, nah ini NIM berapa, Mbak? NIM-nya yang angka belakang itu Iya. 111. Oke, 111. Oke. Selanjutnya adalah soal kedua, carilah suku ke-21 dalam ari bilangan aritmatika di mana suku ke-5-nya adalah 11 dan suku ke-5-nya 41 dan suku ke-11 23. Tadi saya ke Rianto. Rianto adalah? Ada, Bu. Oke, silakan Mas. Di sini saya pakai rumus substitusi. Oke. Nah, suku kelima ditulis A plus 4B sama dengan 41. Suku ke-11 ditulis A plus 10B sama dengan 23. Nah, suku kelima dipindah ruas. Jadi A sama dengan 41 min 4B. Nah, setelah itu dimasukkan ke suku ke-11. 41 min 4B tambah 10B sama dengan 23. Hasilnya 41 dipindah ruas, jadi 23 kurangi 41 sama dengan min 18. Min 4B tambah 10B sama dengan 6B. 6B dipindah ruas, jadi dibagi, min 18 dibagi 6 sama dengan min 3. Jadi diketahui B-nya sama dengan min 3. Nah, setelah itu, dari rumus yang A sama dengan 41, masukkan ke rumus A sama dengan 41, min 4, masukkan B-nya sama dengan min 3. Jadi 41 plus 12. Sama A-nya diketahui 53. Oke, A-nya 53, B-nya berapa tadi, Mas? Min 3. Min 3, oke. Tadi substitusinya di S5 ya? Iya. Oke, Mas, panggilannya siapa? Rianto kah? Rian Iya. atau siapa? Rian, Bu. Rian, oke. Tadi Mas Rian menggunakan rumus substitusi. Jadi yang disubstitusi adalah Bu. yang diubah. Belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Yang ditanya apa? Suku Iya. ke-21. Suku Iya. Ayo lanjut, 21. Mas. S21-nya? Ya, diketahui A-nya sama dengan 53, jadi tinggal masukin 53 tambah 20 kali min 3. Jadi 53 kurangi 60, hasilnya min 7. Oke. Oke, terima kasih Rian. Nah, jadi Rian tadi menggunakan rumus substitusi. Terserah, kalian mau pakai substitusi, mau pakai eliminasi, mau pakai substitusi eliminasi, monggo dipersilahkan. Nah, di sini itu yang nanti kalian harus refresh lagi. Jadi apa yang sudah dipelajari waktu di sekolah itu jangan dilupakan dulu gitu loh, karena nanti di sini kalian akan menggunakannya lagi. Nah, salah satunya adalah nanti yang akan banyak kita gunakan itu adalah substitusi eliminasi. Baik itu nanti yang substitusi eliminasi, apakah nanti di bagian di bagian fungsi linier dan ataukah nanti di fungsi non linier. Nah, biasanya kita nanti akan banyak di fungsi non linier, kita akan menggunakan rumus faktorial, rumus faktor juga ya di non linier. Nah, di sini kita akan mengubah A-nya sama dengan pet 1 min 4B, lalu kita masukkan ke rumus yang awal, rumus S11-nya, yang mana A-nya akan kita ubah menjadi 41 min 4B. Ditambah 10B. Nah, lalu di sini ada min, saya ubah ini aja ya, saya ubah gini aja. Sorry. Mohon maaf, saya masih pakai laptop karena saya nggak bawa tablet buat papan. Jadi seadanya dulu. Nah, oke, di sini nanti ada min 18.
min 18 sama dengan min 6B. Nah, dari sini kalian akan ketemu B-nya berapa ya. Dari sini akan ketemu B-nya berapa. Lalu setelah kalian ketemu B-nya, silahkan kalian substitusikan. Apakah kalian nanti akan mensubstitusi ke sini? Apakah nanti kalian akan mensubstitusi ke sini ataukah kalian akan mensubstitusi yang ke sini? Itu hasilnya akan sama. Ya, karena apa? Karena A-nya sama, B-nya juga sama. Nah, ditemukan A-nya 53, B-nya min 3. Nanti ketika kalian sudah menemukan B-nya, dan jika kalian sudah menemukan A-nya, baru kalian masukkan ke rumusnya yang S atau U21. Nah, terserah kalian mau pakai S atau U21, itu sama saja, itu menunjukkan barisan. Yang perlu dipahami adalah, kan setiap N, setiap suku, itu pasti min 1, baik itu di aritmatika maupun itu di geometri. Sehingga kalau saya suruh kalian, kalau saya meminta kalian untuk coba deh kalian cari rumus dari S5, itu nggak usah bingung. Jadi semuanya rumus barisan aritmatika dari suku kelima. Oh, berarti kalau kita punya rumusnya A plus N min 1B, otomatis untuk suku kelima adalah A plus 4B. Pasti akan seperti itu ya. Kalau sukunya kelima, berarti nanti yang bergandengan dengan beda atau rasio, itu pasti N min 1-nya. Nanti contohnya kayak di geometri. Coba deh barisan geometri, rumus suku ke-10 dari barisan geometri. Oh, AR pangkat 9. Karena apa? Karena pasti M-nya min 1. Jadi kalau seumpamanya dicari suku ke-10, berarti beda M-nya itu pasti N min 1. Jadi gampang kalau kalian menentukan rumus seperti ini akan lebih mudah. Kalau kalian memang sudah memahami tadi rumusnya. Oke, selanjutnya Rian. Rian tadi NIM-nya NIM berapa, Mas? 123. 123? Ya. Oke, benar. Oke, selanjutnya kita ke Sony. Sony, silakan coba deret. Jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmatika berikut. Halo. Carilah jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmatika berikut. 3, 7, 11, dan 15. Diketahui A sama dengan 3, sedangkan B-nya sama dengan 4. Maka untuk pertama-tama kita mencari UN-nya dulu. UN sama dengan A plus N min 1. Maaf, UN sama dengan A plus buka kurung N min 1, tutup kurung kali B. Sama dengan UN sama dengan 3 plus buka kurung N min 1, tutup kurung kali 4. Sama dengan 3 tambah 4N min 4. 4N min 4 diperoleh dari N dikalikan 4 min 1 dikalikan 4. Maka UN sama dengan 4N min 1. 4N min 1 kurangi 1. Setelah itu kita mencari U ke 10-nya. U10 sama dengan 4 kali 10 kurangi 1. U10 sama dengan 40 dikurangi 1. Sama dengan 39. Langkah selanjutnya, langkah terakhir kita mencari suku ke-10-nya. Dengan rumus Sn min N per 2 A plus UN. Mana? Maka S10 sama dengan 10 per 2 buka kurung 3 plus 39 tutup kurung sama dengan 5 buka kurung 6 plus 36 tutup kurung sama dengan 5 buka kurung 42 tutup kurung. 5 kali 42 sama dengan 210. Berarti D10-nya adalah 210. Oke, Bu. Oke, sebentar ya. Saya belum hitung. Tadi saya sudah ngajar kelas yang di awal, cuma hitungannya saya nggak tahu ada di mana hitungan saya. 6 ditambah 30. 5 dikali 42. Oke. 210. Oke. Untuk belajar jadilah 10 suku ke-10, maka didapatkan tadi D10 atau D10 atau deretnya itu sama dengan 210. Nah, kalau paling gampang untuk lebih mengefisiensikan waktu pada dasarnya seperti ini.
ketika kita mendapatkan suatu soal, kalau ditanyakan dalam soal itu tulisannya adalah seperti ini. Carilah suku kesekian. Nah, berarti kalian hanya mencari barisannya saja. Kalau ketika kalian diminta untuk carilah jumlah dari suku kesekian, maka langsung saja ke rumus deretnya. Itu akan lebih mengefisiensikan waktu. Nanti akan ada contoh soalnya dari soal cerita. Nanti akan ada bedanya. Kalau seandainya soalnya soal seperti ini, soal-soal seperti ini, bukan soal cerita, itu akan beda sekali karena carilah suku ke n. Oh, berarti kita mencari barisannya. Lalu carilah jumlah dari suku ke 10. Berarti kalau sudah jelas ada jumlah di sana, langsung saja ke deretnya. Karena kalau nanti kalian mencari dari suku per sukunya, suku selanjutnya dan juga suku ke-10-nya, itu nanti akan waktunya kurang efisien. Jadi nanti kalau ada kata kunci jumlah, berarti langsung ke deretnya saja. Dan jawabannya benar ya, di D10. Jadi, nah, di deret ini saya tekankan, tadi saya sempat salah ngitung di deret, itu adalah, kita kan punya deret tadi, seperti yang Mas Sony sampaikan, adalah N/2, yang mana 2 dikali A, ditambah N-1B. Nah, di sini N/2, N-nya adalah 10 dibagi 2, lalu 2 dikali A, A-nya adalah 3, ditambah N-nya adalah 10 dikurangi 1 dengan beda adalah 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 5 ini jangan dikalikan dulu, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurungnya. Kalau yang di dalam kurungnya sudah dikerjakan, barulah kalian kalikan 5. Jadi saya sempat salah mengerjakan karena saya mengalikan 5 dengan 6 terlebih dahulu. Oke, 5 dikali 42 sama dengan 210. Oke, itu ya, jadi benar. Terima kasih. Mas Sony, NIM-nya? Akhirnya Ibu, akhir NIM. Iya, tiga angka di belakangnya aja, paling 3 angka di belakang. 136, Bu. Nah, jadi mulai dibiasakan ya. Kalau kalian sebutin dari awal 210311, nanti panjang. Oke, soal terakhir, jika A-nya 100 dan S7-nya ada 160, maka tentukan jumlah deret ke-16, Mbak Aulia. Silakan. Terima kasih, Bu. Diketahui A sama dengan 100 dan S7 sama dengan 160. Yang ditanyakan yaitu jumlah deret ke-16. Pertama-tama kita mencari bedanya terlebih dahulu dengan mensubstitusikan Sn sama dengan A plus N-1 dikali B. Sedang S7 sama dengan 100 plus N-1, N-nya 7, min 1 dikali B. S7-nya yaitu 160 sama dengan 100 ditambah 7 min 1, 6 dikali B yaitu 6B. Sama dengan 160 sama dengan 100 ditambah 6B. Lalu 6B sama dengan untuk 100 dipindah ruas menjadi 160 min 100 sama dengan 6B. Lalu 160 min 100 sama dengan 60 sama dengan 6B. 6B sama dengan 60. B sama dengan 60 dibagi 6 sama dengan 10. Jadi bedanya adalah 10. Lalu menentukan jumlah deret ke-16 dengan memasukkan rumus N/2 dalam kurung 2A plus 6 plus N-1 dikali B, lalu S16 atau D16 yaitu jumlah deret ke-16 sama dengan N-nya yaitu 16 per 2 dalam kurung 2 dikali A, A-nya yaitu 100 ditambah N-nya yaitu 16 min 1 dikali itu 10. Lalu D16 sama dengan 16 per 2 yaitu 8 di dalam kurung 2 dikali 100 200 ditambah 16 min 1 yaitu 15 dikalikan 10.
D16 sama dengan 8 dalam kurung 200 ditambah 15 dikali 10 yaitu 150. S16 atau D16 atau jumlah deret ke-16 sama dengan 8 dikali 200 ditambah 150 yaitu 350. Jadi jumlah deret ke-16-nya yaitu 8 dikali 350 sama dengan 2.800. Oke, terima kasih Mbak Ulia. NIM-nya berapa Mbak? 023. 023. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu ya, untuk soal keempat, jika A-nya 100 dan S7-nya 160, kalian sudah menentukan jumlah deret ke-16. Nah, karena kita sudah tahu A-nya 100 dan kita punya S7-nya ada 160, nah apa yang kurang? Kita nggak tahu bedanya. Karena kalau untuk di deret, kita harus tahu bedanya berapa. Kalau kita nggak tahu bedanya, berarti kita nggak bisa untuk menentukan berapa sih di sini deretnya. Nah, berarti kita harus mencari B-nya. Tinggal di apa? Kita tinggal bentuk aja rumus dari barisan ke-7 itu seperti apa. Nah, karena dia S7, otomatis kita punya rumus barisan A plus N-1B, otomatis untuk S7 adalah A plus 6B. Lalu silakan disubstitusikan, akan menghasilkan B-nya adalah 10. Nah, dari B10 itu baru kita mendapatkan di sini, kita bisa menghitung D16 atau deret ke-16-nya. Jadi N per 2, N-nya adalah 16, A-nya 100, B-nya 10. Totalnya tadi berapa Mbak? 8 kali 3, 50? 2.800 ya? 2.800. Iya, 2.800. Oke, terima kasih. Itu ya untuk barisan dan deret. Nanti akan ada soal pengayaan. Soal pengayaan itu untuk minggu ini kalian tidak ada tugas. Yeay. Minggu ini tidak ada tugas. Tugasnya itu langsung di kelas ini ya. Jadi kalian akan saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk menjawabnya, menjawab soal. Jadi soal itu nanti ketika soal itu bukan menjadi soal kuis, tapi menjadi soal latihan atau akan menjadi nilai tugas kalian di pertemuan ini. Nanti untuk jadi tugas kalian sudah 2 ya. Tugas di 1 kemarin yang sudah dikumpulkan, dan tugas 2-nya itu adalah yang ini. Nanti jawaban pengayaan di sini akan saya share di akhir minggu. Paling telat akan saya share di hari Senin. Nanti komtingnya bisa mengingatkan saya. Komting kelas A Deborah kalau nggak salah ya. Bisa mengingatkan saya nanti. Soalnya kadang saya lupa. Kayak kemarin tuh saya lupa. Hampir saya lupa untuk men-share formatnya. Karena ternyata setelah saya lihat rekamannya, oh ternyata nggak ada. Saya nggak share gitu kan. Salahnya manusia. Oke. Selanjutnya, kita udah di latihan aritmatika, kita akan ke latihan geometri. Di sini latihan geometri ada tuh ya, 1, ada Wahibatul. Nggak ada yang mau raise hand lagi? Wahibatul. Nggak ada yang mau raise hand lagi? Saya aja yang jawab nanti berarti ya. Oke, silahkan Mbak. Carilah suku ke-8 dari barisan geometri, yang mana suku pertamanya 16 dan rasionya 2. Oke, silakan. Oke, mohon maaf ya, saya baru muncul lagi. Oke. Saya share dulu. Bisa lower hand? Karena saya tadi nggak ngelihat. Bisa lower hand semua adik-adik. Tadi saya sudah mencatat Wahibatul ya. Silakan lower hand dulu, Krisda, Rian, Natasha. Oke, Natasha silakan lower hand dulu. Mohon maaf tadi saya sempat keluar Zoom. Oke. Oke. Oke, sebentar. Oke. Ya, tadi ada Wahibatul. Yuk, 1, 2, 3, 4. Saya butuh 4 orang lagi. Oke, stop. Ada Rian udah ya tadi. Rian sudah, Naili sudah, nanti lagi ya. Saya ke Ainun, Nurul Laili, Natasha, Krisda, dan Salvanella. Oke, Nurul Laili, sebentar. Nurul Laili, Natasha, Krisda, dan Salvanella. Oke, nanti kalau saya sudah dapat daftar namanya, bagi yang belum pernah ngacung, siap-siap ya. Kecuali kalau udah mentok banget, baru nanti yang biasa ngacung saya ini. Oke, silakan Mbak Wahibatul.
Baik, izin menjawab, Bu. Ya, monggo. Di latihan geometri untuk barisan soal nomor 1, A sama dengan 16, rasionya sama dengan 2, ditanya U8. Untuk rumus barisan geometri, UN sama dengan AR, N-1. U8 sama dengan 16 kali, untuk suku pertama dimasukkan, jadi A-nya jadi 16, rasionya menjadi 2, dan 7 min 1 sama dengan U8 16 kali 2 pangkat 7. U8 sama dengan 16 kali 128, jadi totalnya 2048, Bu, untuk U8. Terima kasih. Oke, terima kasih. Panggilannya siapa, Mbak? NIM dan panggilannya siapa? Laha, Bu. Laha. Kok bisa Laha? Dari mana Lahanya? Namanya siapa, Mbak? Wahibatul. Wahibatul Mas Laha, panggilannya Laha. Oke, NIM-nya? 153, Bu, belakang. 153. Oke. Terima kasih. Jadi ini ya, kita punya rumus kalau di barisan geometri adalah AR pangkat N-1. Jadi sehingga untuk mencari suku ke-8-nya adalah tinggal AR pangkat 7. Oke. Selanjutnya kita ke Nurul Laili. Carilah suku ke-11 dalam suatu barisan geometri di mana suku ke-4-nya 24, suku ke-9 7, 6, 8. Silakan. Oke, saya izin menjawab, nggih, Bu, nggih. Iya, Jadi untuk panggilannya siapa, Mbak? Laili. Oh, Lail. Oke. Jadi gini, Bu, langkah pertamanya itu kita cari U4-nya. U4-nya kan rumusnya kan AR pangkat N-1. Jadi nilai U4-nya kan 24 sama dengan AR pangkat 3 untuk rumus suku ke-4-nya. Untuk rumus suku yang ke-9-nya kan sudah diketahui nilainya 769. Berarti sama dengan AR pangkat N-1. Jadi kan N-nya 9 dikurangi 1, berarti N-nya 8. Jadi 768 sama dengan AR pangkat 8. Ya, kita cari suku ke-11. Caranya itu yang pertama itu pakai perbandingan. Jadi U9 per U4 sama dengan 768 per 24. Jadi sama dengan kita masukkan rumus yang U9 sama U4-nya tadi. Kan yang suku 9 itu AR pangkat 8 per AR pangkat 3 sama dengan 32. 32 itu hasil dari 769 dibagi 24. Terus selanjutnya berarti kan A-nya kan sama, bisa dicoret, bisa dibagi. Berarti sama dengan R pangkat 5 sama dengan 32. Terus diturunkan lagi, R pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 32. Terus diturunkan lagi, karena pangkatnya sama, berarti R sama dengan 2. Kemudian untuk U4, kita mencari A, pakai rumus U4-nya, yang suku keempat. Berarti suku keempat sama dengan AR pangkat 3. Suku 4-nya bernilai 24, sama dengan A dikali 2. 2-nya itu R-nya kan sudah ketemu tadi, 2 pangkat 3. Kemudian sama dengan 24 sama dengan A dikali 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti A dikali 8. Kemudian dipindah ruas, 24 per 8 sama dengan 3. Nilai A sama dengan 3. Untuk mencari suku 11, kita masukkan rumus saja langsung, berarti A kali R pangkat N-1 sama dengan A kali R pangkat 11 min 1. Berarti A-nya kita masukkan tadi 3, untuk R-nya 2, pangkat 10. Sama dengan 3 dikali 1024. Sama dengan 3072.
untuk nilai suku ke-11. Sudah, Ibu. Oke. NIM-nya berapa, Mbak? NIM-nya 012. 012. Oke, terima kasih, Lail. Ya, jadi kalau untuk yang kedua, mungkin teman-temannya ada yang pakai cara lain, silahkan. Nanti ketemunya adalah R-nya itu adalah 2 dan A-nya adalah 3. Kalau saya sih sama ya, seperti Lail, saya menggunakan perbandingan. Saya menggunakan perbandingan seperti ini. Nah, nanti kita akan mencoret A-nya. Jadi kita tahu rumus untuk barisan keempat itu adalah AR pangkat 3. Nah, kalau untuk barisan geometri yang ke-9 itu adalah AR pangkat 8. Lalu tinggal kita bandingkan saja atau kita bandingkan 768/24 kita mendapatkan 32. Lalu AR pangkat 8 dibagi AR pangkat 3. Di sini sama-sama ada A, bisa dicoret. Nah, kalau per pembagian dan itu ada pemangkatannya, itu kan bisa dikurangi ya. Jadi R pangkat 8 dibagi R pangkat 3 itu sama dengan R pangkat 8 dikurangi 3. Sehingga 32 sama dengan R pangkat 5. Jadi R-nya adalah akar 5 dari 32. Yang mana nanti ketemu, seperti kata Lail, adalah 2. R-nya adalah 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari A. Terserah, kalian akan mencari A itu menggunakan rumus U4, ataukah menggunakan rumus suku ke-9. Itu yang paling gampang aja. Nah, karena kita sudah ketemu R-nya adalah 2, kita punya suku keempat itu adalah 24 di sini. Lalu kita akan mencari A-nya, kita akan mencari A, yang mana R-nya itu adalah 2 pangkat 3 itu adalah 8, berarti A-nya adalah 24 dibagi 8. Kita akan ketemu 24 dibagi 8, kita akan ketemu 3, benar. Oke. Jadi nanti untuk suku ke-11 gimana? Suku ke-11 kita tahu bahwa rumus suku ke-11 apa? Suku ke-11 adalah A dikali R pangkat 10. Nah, udah nggak usah bingung lagi. Kalau sukunya ke-11 berarti pemangkatannya adalah 10. Berarti berarti untuk suku ke-11 adalah 3 dikali 2 pangkat 10. Oke, itu soal kedua ya. Oke, selanjutnya Natasha. Tentukanlah barisan geometri, suku ketiganya adalah kuadrat dari suku pertama dan suku kelima adalah 64. Silakan Mbak Natasha. Izin jawab, Bu. Ya. Jadi jawabnya U5 sama dengan AR pangkat 4 sama dengan 64, U3 sama dengan AR kuadrat sama dengan A kuadrat, R2 sama dengan A. AR pangkat 4 sama dengan 64, AR pangkat 2 kali R pangkat 2 sama dengan 64. A pangkat 3 sama dengan 64, A pangkat 3 sama dengan, A sama dengan 3 akar 64. Jadi A sama dengan 4. R pangkat 2 sama dengan A. R kuadrat sama dengan 4. Jadi kita dapat R-nya sama dengan akar 4. Akar 4 adalah 2. Jadi R-nya sama dengan 2. Lanjut ke mencari UN. UN sama dengan AR di pangkat N kurang 1. UN sama dengan 4 kali 2 dikali N dikali dalam kurung pangkat N kurang 1. UN sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat N kurang 1. UN sama dengan 2 pangkat N kurang 1 tambah 2. UN sama dengan 2 pangkat N tambah 1. Rumus suku ke N. Jadi U1 sama dengan 2 pangkat 1 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. U2 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. U3 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. U4 sama dengan 2 pangkat 4 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. U5 sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi dapat barisannya 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Sebentar ya. Oke. Mohon maaf. Oke, di sini kita punya U5-nya itu sama dengan 64, sedangkan kita punya U3-nya itu adalah A kuadrat.
Kuadrat. Nah, rumus dari Natasha lebih gampang daripada rumus yang daripada pengerjaan punya saya. Tapi saya kurang, kalau saya sih ngerti, cuman masalahnya saya bingung yang mau nyatet. Jadi nanti teman-temannya yang mau seumpamanya gimana sih caranya Natasha yang lebih simple, silakan nanti Natasha bisa bisa berbagi sama teman-temannya ya. Bisa difoto, terus nanti silakan dikirim ke grupnya gitu ya. Karena saya nggak bisa nyuruh Natasha untuk maju ke depan gitu ya. Silakan Mbak, spidolnya silakan tulis di papan, nggak bisa. Nah, oke. Kalau saya sih karena saya memang lebih, saya sih agak lebih ribet ya daripada punya Natasha. Karena saya nanti ujung-ujungnya adalah menggunakan perbandingan. Saya tahu kenapa saya bisa menjadi perbandingan. Saya lebih suka pakai perbandingan sih sebenarnya. Lebih gampang punya Natasha. Nah, jadi nanti pada intinya kalau punya Natasha silakan nanti bisa di-share. Nah, di sini kita punya U5 itu adalah AR pangkat 4, dia ada 64, U3 itu adalah AR kuadrat, dan dia sama dengan A kuadrat. Nah, kalau kita lihat U5 itu kan AR pangkat, U5 itu kan AR. U5 atau S5 itu kan sama dengan AR pangkat 4. AR pangkat 4 itu kan sama dengan AR kuadrat dikali R kuadrat. Bisa nggak sih saya nulis gini? Boleh nggak sih? Bener nggak sih? Anggap saja lah ya. Oke, di U5 itu kita punya 64, yang mana AR kuadratnya kan sama dengan A kuadrat. Kenapa AR kuadrat sama dengan A kuadrat? Kan di sini AR kuadrat sama dengan A kuadrat. AR pangkat 4 itu saya pecah jadi AR pangkat 2, AR pangkat 2 dikali R pangkat 2. Nah, di sini AR pangkat 2 kita punya di sini adalah R pangkat 2. Nah, sehingga saya punya di sini nanti saya punya nilai AR itu sama dengan akar pangkat. Oh my god, tidak ada akar di sini. Oke, akar pangkat 2. Akar pangkat, maaf ya di laptop saya nggak ada pemangkatan, akar pangkat 2 dari 64. 2, 64, yang artinya adalah saya punya AR 8. Nah, lalu kalau saya itu akan saya substitusi, karena saya punya tadi rumus AR pangkat, saya akan ke U5 lagi. Bu, saya nggak ngerti caranya Ibu. Ya nggak apa-apa, didengerin aja, nanti bisa dikombinasi sama caranya Natasha. Nah, di situ ada AR pangkat 4. AR pangkat 4, yang mana AR pangkat 4-nya nanti akan saya ganti menjadi AR dikali R pangkat 3, sehingga 64 itu sama dengan 8 dikali R pangkat 3. Nah, sehingga saya punya R pangkat 3 itu sama dengan 8, R pangkat 3 sama dengan 8, sehingga R-nya adalah iya, ya silahkan yang kena putus-putus. R-nya adalah akar pangkat 3 dari 8, yang mana R-nya adalah 2. Nah, R-nya adalah 2. Nanti A-nya gimana? Kita substitusi aja. Kalau kita punya A-nya R-nya 2, berarti kita substitusi ke U5 lagi. Di sini R pangkat 4 berarti U5 itu sama dengan 64. Kita punya di sini 64. Kita punya di sini 64 sama dengan 2 pangkat 4 itu berapa sih? 2 pangkat 4, 16 ya. 16 berarti A-nya itu adalah 4. Benar, A-nya 4? Oke, A-nya adalah 4. Nah, jadi untuk menentukan gimana sih kalau barisan geometri suku ketiganya gimana? Kalau saya ambil gampangnya aja. Kalau kita punya A4, rasionya adalah 2, berarti suku pertama 4, suku kedua adalah dikali 2, suku ketiga kali 2 aja terus sampai seterusnya. Sampai suku ke N itu akan dikali 2. Jadi 4, 8, 16, 32, 64,
128 sampai suku ke N. Nah, itu adalah jawaban di soal nomor 3. Nanti bisa di-combine aja cara saya ataupun cara Natasha yang paling nanti kalian pahami. Oke, selanjutnya saya akan ke, tadi saya sudah mencatat namanya. Oke, Natasha NIM berapa, Mbak? NIM-nya. 0159, Bu. 159. Oke, selanjutnya ke Krisda. Baik, terima kasih izin menjawab. Nomor 1 dari Krisda, apakah masih ada? Suaranya kecil, Mbak. Saya nggak dengar. mencari deret geometri. Nomor 1. Masih kecil, Mbak, suaranya. Mbak pakai headset atau di luar? Nggak pakai handset, Bu. Sudah mendengar apa belum, Bu? Nah, sudah lumayan daripada tadi. Oke, silakan. Deret geometri nomor 1. Carilah jumlah suku ke-8 yang pertama dari barisan geometri ini. 3, 6, 12, 24. Diketahui A sama dengan 3. Untuk mencari R, saya menggunakan U2 per U1 sama dengan 6 per 3 sama dengan U3 per 2 sama dengan 12 per 6. U4 per 3 sama dengan 24 per 12. Semuanya hasilnya adalah 2. Jadi R adalah 2. Sekarang ke rumus jumlah. Karena R lebih besar daripada 1, maka menggunakan rumus Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Sama dengan S8 sama dengan A-nya 3 dalam kurung R-nya 2 pangkat 8 min 1 dibagi R2, R sama dengan 2 min 1. S8 sama dengan 3 dalam kurung 256 min 1 tutup kurung per 2 min 1. S8 sama dengan 3 dikali 255 sama dengan 765. Oke, terima kasih. Jadi untuk suku untuk mencari deret ke-8 dari geometri ini, yang pertama adalah kita melihat suku pertamanya apa? Oh, suku pertamanya 3 karena dia suku A-nya berapa? A-nya 3 karena suku pertamanya adalah 3. Lalu untuk mencari rasio kita lihat aja 6 bagi 3 2, 12 bagi 6 2. Oh, berarti rasionya adalah 2. Nah, kita punya rumus di sini. Kalau untuk geometri, deret geometri itu kita harus melihat terkait dengan rasionya. Nah, terkait dengan rasionya di sini kita lihat bahwa ada yang kurang dari 1, ada yang lebih dari 1. Ternyata tadi di sini R-nya adalah 2, sehingga kita akan menggunakan rumus yang di atas ini. Dicari itu adalah deret ke-8, otomatis N-nya adalah 8. Ya, deret ke-8 ya tadi ya dicarikan ya. Iya, Ibu. Berarti nanti A-nya adalah 3 dikali 2 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Nah, 2 dipangkatkan 8 dulu, 256, baru dikurangi 1, nanti setelah dikurangi 1, baru kalian kalikan dengan 3. Nah, setelah dikalikan, setelah mendapatkan hasilnya, baru kalian bagi dengan 2 dikurangi 1. Nah, it's easy ya kalau yang ini. Oke. Nah, untuk soal selanjutnya, Krisda, NIM berapa, Mbak? 103. 103. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang terakhir, saya ke Sofaniela. Bu, maaf izin off cam juga ya, Bu. Iya, monggo.
Untuk soal yang selanjutnya itu yang diketahui U3 yaitu 800 dan U7-nya 204 800. Lalu yang dicari D5. Cara Oke. pertama itu U7 per U3 sama dengan AR N-1. N-nya kan 7, jadi 7 kurangi 1 jadi 6. Jadi AR pangkat 6 per AR pangkat 2. Lalu 204 800 per 800 sama dengan R pangkat 6 per R pangkat 2. Lalu hasilnya 256 sama dengan R pangkat 4. Untuk menghilangkan pangkat 4-nya, maka dipindah ruas jadi akar pangkat 4 akar 256 sama dengan 4R-nya. Lalu cari suku pertama. Suku pertama itu tadi kan U3 sama dengan 800. Pakai rumus AR N-1, jadi U3 sama dengan AR 3-1 sama dengan AR pangkat 2. U3-nya diubah menjadi 800. 800 per AR pangkat 2, R-nya diganti jadi 4. Jadi 800 sama dengan A kali 4 pangkat 2. Terus 800 sama dengan A kali 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi A-nya nanti ketemu 50. Langkah yang terakhir itu suruh cari D5. Dengan rumus A dalam kurung R pangkat N-1 per R-1. A-nya diganti menjadi 50, R-nya dirubah menjadi 4, N-nya diganti menjadi 5. Jadi nanti hasilnya 50 dalam kurung 4 pangkat 5 min 1 per 4 kurangi 1. Terus 50 dikali dalam kurung 1024 dikurangi 1 per 3. Lalu 50 dikali 1023 per 3 hasilnya 17.050. Oke, terima kasih. Ini berapa, Mbak? 107. 107. Jangan sampai kebalik ya. Oke, terima kasih Mbak Salvanella. Ya, jadi hasilnya adalah 17.050. Nah, kita punya tadi untuk yang soal deret yang ini itu saya menggunakan cara yang sama dengan deret yang ini. Hanya saja kalau yang ini kita mencari barisannya, yang ini kita mencari deretnya. Jadi saya sama-sama menggunakan perbandingan juga sama seperti panggilannya siapa Mbak? Salvanella. Panggil Salva aja, Bu. Oke, panggil Salva aja. Oke, sama yang seperti Salva kerjakan, saya menggunakan perbandingan, ditemukan nanti R-nya 4 dan 50. Nah, kita tahu ya, barisan ketiga itu AR pangkat 2, barisan ketujuh AR pangkat 6. Nah, tinggal dibagi 800 dibagi 800 sama dengan AR pangkat 6 dibagi AR pangkat 2. Jadi 256 sama dengan R pangkat 4. A-nya kemana? A-nya hilang, kena coret. Ya, karena di pembilang dan penyebut itu sama-sama ada A. Nah, karena dalam bentuk pembagian, berarti kita bisa mengurangi pangkatnya. Berarti R pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan R pangkat 4, R-nya adalah 4. Lalu silakan nanti substitusikan yang R ini ke dalam salah satu barisan ini. Nggak usah dua-duanya, salah satunya saja. Ketemu nanti A-nya adalah 50. Untuk deretnya, karena R-nya lebih dari 5, otomatis dia adalah menggunakan rumus yang R pangkat N dikurangi 1. Jadi, tadi disuruh mencari hitung D5, berarti D5, R pangkat 5. 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 3 nanti. A-nya adalah 50. 50 dikali 4 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 3. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang adalah waktu kalian. Tuh, sebenarnya kita nggak harus belajar matematika itu di pagi hari.
tapi enggak juga kita belajar matematika siang-siang pas lagi ngantuk ya Mbak ya. That's not good. Oke, ini yang kemarin. Nah, kita akan di pengayaan. Silahkan ini dikerjakan dalam waktu 20 menit. Nanti kalian akan saya share linknya. Silahkan kalian nanti kalian tulis jawabannya saja di link tersebut. Ya, silahkan di capture boleh, dicatat dulu soalnya, silahkan. Ini yang soal aritmatika ada 3 soal, geometri ada 3 soal. Nanti sebelum jam 2:30 akan saya, sebelum penutupan kelas, akan saya share linknya. Oke, ini soal yang aritmatika. Bentar, ini yang soal geometri. Bentar ya, saya jelaskan sedikit. Tenang aja, bukan kuis, ini tugas kok. Jadi untuk aritmatika yang soal pertama, itu kalian harus menentukan suku keberapa sih di antara dua deret itu yang memiliki nilai yang sama. Itu bedanya min 10 ya, A-nya 180, B-nya min 10. Untuk yang kedua adalah A-nya sama dengan 45 dan B-nya adalah 5. Jadi silahkan tentukan di deret keberapa sih, di suku keberapa mereka akan mempunyai nilai yang sama. Suku keberapa? Sukunya yang ditanyakan, bukan deretnya. Suku keberapa mereka punya nilai yang sama. Nah, yang kedua adalah seorang mahasiswa itu mempunyai tabungan 100.000. Tiap bulan dia mendeposito 25.000. Jumlah total tabungannya pada akhir tahun kedua. Kalau 1 tahun ada 12 bulan, nah, kalau tahun kedua berarti pada berapa bulan totalnya? Karena dia nabung setiap bulan. Nah, itu akan menentukan N-nya. Nanti di situ soalnya jumlah total tabungannya. Kalau kita mendapatkan soal jumlah total tabungannya, apakah itu kita mencari barisannya ataukah kita mencari deretnya? Di situ kata kuncinya adalah mendeposito setiap bulan, di akhir tahun kedua berapa jumlah total tabungannya. Untuk soal yang ketiga, nah dia mempunyai ada usaha karpet yang mana pada bulan pertama, berarti A-nya ya, bulan pertama itu A dia menghasilkan 5.000. Nah, setiap bulan dia menambah produksi sebanyak 500. Jika produksinya konstan, di sini ada kata kunci produksinya konstan, berapa karpet yang dihasilkan bulan kelima dan jumlah keseluruhan karpet yang dihasilkan selama bulan kelima. Oke, soal selanjutnya ada 3 bilangan di barisan geometri yang jumlahnya 21 dan kalau dikalikan 64. Silahkan di situ nanti akan ada 2 jawaban, terserah kalian akan menjawab yang mana, apakah dengan rasio yang kurang dari 1 ataupun rasio yang kurang dari lebih dari 1, terserah. Lalu yang kedua adalah tentukan barisan geometri yang suku ketiga. Lah, sama kayak tadi ya. Sorry, ini sama soalnya kayak yang tadi. Langsung dijawab aja kalau ini. Nah, selanjutnya adalah hasil produksi kerajinan limbah setiap bulannya meningkat secara geometri, yang mana bulan pertama sebanyak 125 unit, dan hingga bulan keempat dia menghasilkan 8.000 unit. Berapa hasil produksi? Hasil produksi selama 10 bulan. Jadi dari bulan pertama sampai bulan 10 totalnya dia berapa? Karena di situ dia dia meningkatnya secara geometri. Oke, silahkan dikerjakan. Linknya akan saya bagikan sekitar sebelum pukul 2:30. Boleh off cam kok. Jika ada yang ditanyakan, monggo nggak apa-apa ditanyakan, bisa langsung ditanyakan, bisa juga di kolom chat. I'm still here ya. Ibu, langsung dijawab boleh, Bu?
nanti ada link jawabannya. Jadi kalau kalian nanti kalau memang sudah menjawab, tinggal kalian tulis aja nomor 1 berapa, 2 berapa, nanti ketika saya sudah share linknya, silahkan disalin di link tersebut. Sebentar, ntar lagi akan saya share linknya. Oke? Oke, untuk link dari jawaban tugasnya sudah saya share di kolom chat. Silahkan diklik saja kalau nomor 1 udah dapat jawabannya, silahkan di situ dilanjutkan sampai ke nomor 2, 3, dan seterusnya.
Oke, silahkan nanti ini di capture ya soalnya. Nanti untuk link pengumpulan tugasnya itu sudah saya share di chatnya. Jangan lupa kalian juga absen. Untuk sekarang pertemuannya dengan cara sinkronus dan materinya adalah latihan barisan dan deret. Nah, terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu minggu depan, tetapi minggu depan kita akan asinkronus karena akan teori dulu untuk fungsi linier dan kita akan sinkronus lagi di minggu keempat. Nah, silahkan nanti tugasnya dikumpulkan di link yang sudah saya share tersebut. Terima kasih atas waktunya, semoga sehat selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Nah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.